Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gue bakal ngebahas light novel The Eminence in Shadow, volume ketiga chapter ke-16. Di chapter ini bakal dibahas tentang perusahaan Mitsugoshi bagian ke-9. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sisi lainnya, saat ini Kit yang sedang dalam wujud John Smith, dia pun sedang mengawasi krisis yang sedang terjadi kepada perusahaan MCA. Dan Kit melakukan hal ini karena dia sedang menunggu Yukime kembali dari misinya untuk bisa membunuh Getan. Tetapi karena Yukime tidak kembali juga, maka Kit pun akhirnya memutuskan bahwa dia akan segera mengambil semua emas yang telah dia simpan. Dan emas itu dia simpan di dalam sebuah gudang kosong yang dulunya adalah tempat penjara yang digunakan untuk menculik kakaknya. Lalu di sini Kit merasa sangat bahagia karena ternyata semua rencananya telah berjalan dengan sangat baik. Bahkan dia membayangkan akan segera menjadi kaya raya dengan semua emas yang berhasil dia kumpulkan. Lalu setelah itu, dia pun langsung menuju ke penjara bawah tanah untuk bisa melihat berangkas emas miliknya dengan perasaan yang sangat bangga. Tetapi semakin dalam dia masuk, dia pun akhirnya mulai merasakan ada keanehan karena dia tidak bisa melihat siapapun yang ada di sana. Padahal seharusnya ada beberapa penjaga yang sedang berjaga di sana. Tetapi saat dia sampai di dalam penyimpanan harta miliknya, ternyata dia pun lalu menjadi sangat terkejut dan juga terguncang. Karena dia melihat jika berangkas emas miliknya ternyata sudah dijebol secara paksa. Bahkan semua emasnya telah dicuri. Dan kita semua di sini sudah tahu bahwa semua emas ini telah diambil oleh Alpha dan juga yang lainnya. Karena mereka berpikir bahwa emas yang dikumpulkan oleh Kit adalah emas untuk membangun kembali Mitsugoshi yang sudah hampir bangkrut. Dan semua ini bisa terjadi adalah karena Alpha dan juga yang lainnya telah salah paham tentang pesan yang telah diberikan oleh Kit kepada mereka. Karena pesan itu telah mengatakan jika tuan mereka yaitu Tuan Shadow telah mengumpulkan banyak emas di sebuah ruang rahasia. Sehingga Alpha dan juga yang lainnya menjadi sangat salah paham. Dan mereka mengira jika semua emas ini adalah untuk bisa membangun Mitsugoshi kembali. Sedangkan Kit yang telah mengetahui jika semua emasnya telah menghilang, dia pun akhirnya langsung gemetaran dan juga hampir pingsan. Tetapi di sini Kit mencoba berpikir positif. Kit berpikir bahwa kemungkinan emasnya tidak hilang, tetapi emasnya telah dipindahkan oleh Yukime. Tetapi jika benar emasnya telah dicuri, pasti para pencuri itu belum pergi jauh dari sini. Tetapi saat Kit ingin mengejar para pencuri itu, tiba-tiba saja ada dua orang wanita datang menemui Kit. Dan ternyata mereka itu adalah bawahan dari Yukime, yaitu Natsu dan juga Kana. Lalu mereka berdua memberitahu Kit jika Nyonya Yukime telah menghilang dan belum kembali. Kit yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya membuat sebuah kesimpulan jika Getanlah yang telah mencuri semua emasnya. Dan di sini Kit dengan kesal langsung tertawa dengan penuh aura membunuh. Sedangkan Kana dan juga Natsu yang telah merasakan aura membunuh dari Tuan John Smith, mereka pun akhirnya merasa sangat ketakutan karena tekanan aura ini sangat berat dan juga mengerikan. Dan setelah itu, Kit pun bilang kepada Kana dan juga Natsu bahwa Getan telah membuatnya sangat marah dan sekarang adalah waktunya untuk balas dendam. Di sisi lainnya, saat ini Yukime berada di sudut kota untuk bertemu dengan Getan. Lalu tidak lama setelah itu, mereka pun akhirnya saling berhadapan satu sama lain. Dan Getan dengan sangat marah bertanya kepada Yukime, apakah semua masalah ini dilakukan oleh Yukime? Dan Yukime pun dengan sangat dingin bilang kepada Getan bahwa sudah lama dia menunggu waktunya untuk balas dendam kepada Getan. Dan saat ini Getan akan segera berakhir. Tetapi Getan yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya menjadi sangat marah kepada Yukime. Lalu dia bilang kepada Yukime, jika mereka bisa merebut kembali semua emas yang telah dicuri oleh Yukime, maka dia pasti akan bisa mengatasi semua krisis ini.
Lalu akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara Getan melawan Yukime. Tetapi ternyata di dalam pertarungan ini Yukime lebih unggul. Bahkan serangan Yukime berhasil membuat Getan jatuh berlutut. Dan salah satu alasan Yukime bisa unggul di dalam pertarungan ini adalah karena Yukime langsung menggunakan kekuatan aslinya dari roh rubah miliknya. Sedangkan Getan, dia sudah cukup terluka parah karena serangan dari Yukime yang membuat Getan tidak bisa berdiri. Tetapi Yukime yang melihat Getan tidak berdaya, ternyata dia tidak jadi membunuh Getan, walaupun Getan telah membunuh ibunya. Karena di sini Yukime masih merasa berhutang budi kepada Getan, karena Getan dulunya pernah menolong dirinya. Lalu Yukime dengan senyuman pahit bilang kepada Getan bahwa semua balas dendamnya telah selesai, karena Getan saat ini sudah kehilangan hampir semua yang dia miliki. Tetapi saat Yukime ingin pergi, tiba-tiba saja Getan langsung minum pil Diablos. Dan dalam sekejap semua lukanya sembuh seketika, bahkan kekuatannya menjadi sangat kuat. Lalu dalam sekejap, Getan pun langsung menebas Yukime, dan hal itu membuat Yukime langsung tergeletak di atas tanah, dengan darah yang terus keluar dari tubuhnya. Tetapi sebelum Yukime kehilangan kesadarannya, dia pun sempat melihat ada seorang pria datang menolongnya. Dan ternyata orang itu adalah Tuan Shadow. Dan saat dia melihat Tuan Shadow, dia pun akhirnya mulai merasakan jika dia pernah merasakan hal ini saat dia masih kecil. Karena dulu saat dia hampir mati seperti ini, dia juga telah ditolong oleh seorang bocah laki-laki yang datang menyelamatkannya. Dan di sini Yukime pun akhirnya mengetahui jika ternyata dulu yang menyelamatkannya saat dia hampir dibunuh oleh Getan, ternyata bocah itu adalah Tuan Shadow saat dia masih kecil. Sedangkan Getan yang melihat kedatangan dari John Smith, dia pun lalu menjadi sangat marah. Karena John Smith lah yang telah mencuri semua emasnya dan juga telah menghancurkan semua bisnisnya. Tetapi John Smith saat ini, dia juga merasa sangat marah kepada Getan. Karena John Smith berpikir jika Getan telah mencuri semua emasnya yang telah dia kumpulkan. Walaupun sebenarnya ini cuma salah paham. Dan sebenarnya yang mengambil semua emas itu adalah Alpha dan juga yang lainnya. Tetapi sayangnya Kid tidak tahu tentang hal ini. Getan yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi sangat bingung. Karena dia tidak tahu kenapa Tuan John Smith malah menuduhnya telah mencuri semua emasnya. Lalu Getan berpikir jika Tuan John Smith hanya mencoba untuk bermain bodoh dengannya. Dan ini membuat Getan semakin marah. Lalu tidak lama setelah itu, akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara John Smith melawan Getan. Tetapi di sini Kid tidak menggunakan kekuatan aslinya, karena dia saat ini harus menjaga kerahasiaannya. Dan dia hanya menggunakan skill benang baja miliknya. Lalu setelah pertarungan berjalan cukup lama, ternyata John Smith lebih unggul daripada Getan. Bahkan Yukime sendiri yang melihat pertarungan ini, dia pun lalu merasa sangat ketakutan. Karena ini adalah pertama kalinya dia melihat jika Tuan Shadow sangat marah. Dan pada akhirnya, Getan pun akhirnya terkena serangan telak dari John Smith. Bahkan perutnya sudah tertebas oleh benang baja milik Tuan John Smith. Tetapi di sini Getan tidak mau menyerah begitu saja. Dia pun dengan cepat langsung meminum semua pil Diablos yang dia punya. Dan akhirnya semua kekuatannya pun terus meningkat. Bahkan semua lukanya telah sembuh seketika. Dan akhirnya pertarungan pun terus berlanjut dengan sangat sengit. Dan di sini Tuan John Smith mulai terdesak oleh Getan. Bahkan banyak benang baja milik Tuan John Smith telah terputus. Dan ini membuat John Smith telah kehabisan benang baja. Sedangkan Tuan John Smith yang merasa sudah terdesak oleh Getan, dia pun akhirnya terpaksa menggunakan kemampuan bela diri miliknya dan langsung memukul Getan sampai dia terpental. Sedangkan Getan yang melihat hal ini, dia pun lalu merasa sangat terkejut dan juga terguncang. Bahkan Tuan John Smith terus-menerus memukul dirinya dengan kecepatannya sangat cepat, dan hal ini membuat dirinya sangat ketakutan. Tetapi Tuan John Smith, dia masih terus saja menyerang Getan dengan serangan yang sangat kuat dan juga sangat banyak. Sampai tubuh Getan mengalami luka yang sangat serius dan juga terus-menerus. Dan semua hal ini terlihat seperti penyiksaan. Bahkan Tuan John Smith terus memaksa Getan untuk mengaku jika dialah yang telah mencuri emasnya. Tetapi sayangnya Getan saat ini, ternyata dia sudah merasa tidak berdaya. Bahkan dia tergeletak di atas tanah. Tetapi John Smith masih terus memaksa Getan untuk berbicara. Bahkan Tuan John Smith mulai menginjak-injak dada Getan yang sudah tidak berdaya lagi. Dan karena Getan sudah tidak tahan lagi, dia pun lalu bilang kepada John Smith bahwa jika saja dia memiliki kekuatan sekuat John Smith,
maka dia pasti akan melindungi semuanya, dan Getan pun lalu tersenyum. Lalu Getan bilang kepada John Smith bahwa saat ini dia sudah sangat yakin untuk bisa mempercayakan Yukime kepada John Smith, agar John Smith bisa melindungi Yukime, dan dia pun akhirnya langsung mati. Lalu setelah Getan mati, Yukime pun akhirnya langsung memeluk Shadow sambil menangis, dan dia bilang kepada Shadow jika dia akhirnya tahu bahwa Shadow lah bocah yang telah menyelamatkannya saat itu. Sedangkan Shadow yang mendengar hal itu, dia pun langsung mengeluarkan sihir penyembuhan miliknya untuk bisa menyembuhkan semua luka dari Yukime. Dan hal ini membuat Yukime semakin yakin bahwa ternyata Tuan Shadow yang telah menyelamatkannya saat dia masih kecil. Dan saat ini adalah untuk pertama kalinya dia bisa merasakan jantungnya berdebar sangat kencang saat dia dekat dengan seorang laki-laki. Padahal sejak kejadian kelam yang pernah dia alami, hatinya saat itu sudah membeku dan tidak bisa memiliki perasaan apapun kepada orang lain. Tetapi saat dia bersama dengan Tuan Shadow, dia pun akhirnya mulai merasakan perasaannya kembali. Dan di sini Yukime sangat yakin jika dia pasti memiliki perasaan kepada Tuan Shadow. Tetapi sayangnya di sini yang dipikirkan oleh Kid hanyalah emasnya yang telah menghilang. Dan saat Getan tadi hampir mati, Kid sempat melihat jika Getan menunjuk ke arah sebuah pohon yang ada di sana. Dan Kid berpikir bahwa Getan ingin memberitahunya jika semua emas itu telah terkubur di sana. Padahal sebenarnya yang ditunjuk oleh Getan adalah Yukime, bukan pohon yang ada di belakang Yukime. Karena maksud Getan yang sebenarnya adalah dia ingin menyerahkan Yukime kepada Tuan John Smith agar dia bisa menjaganya. Lalu setelah itu, Kid pun langsung menyuruh Yukime untuk kembali terlebih dahulu, sedangkan dia ingin melakukan sesuatu hal yang lain. Dan saat Yukime melihat Kid sedang menggali sesuatu di bawah pohon, dia pun akhirnya mulai merasakan perasaan yang hangat. Karena dia yakin pasti Tuan Shadow ingin menguburkan mayat Getan. Padahal sebenarnya Kid di sini hanya ingin menggali tanah untuk mencari emas yang hilang. Lalu saat Yukime sampai di markas utama miliknya, dia pun tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita. Dan ternyata wanita itu adalah Alpha. Lalu Alpha langsung mengenalkan dirinya kepada Yukime. Dia bilang bahwa namanya adalah Alpha, dan dia adalah anggota dari Shadow Garden. Yukime yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya langsung mengetahui jika Alpha ini adalah bawahan dari Shadow. Lalu Alpha langsung memberikan sebuah surat kepada Yukime, dan Alpha bilang bahwa surat itu dia temukan di kamar Getan, dan sepertinya surat itu ditunjukkan khusus untuk Yukime. Lalu saat Yukime membaca isi surat itu, dia pun lalu menjadi sangat terkejut, karena ternyata isi suratnya adalah permintaan maaf dari Getan, karena dia sudah membunuh ibu Yukime dan menghancurkan desanya. Lalu Alpha memberitahu Yukime bahwa yang membuat Getan menjadi seperti itu adalah Sekte Diablos. Dan Shadow Garden memiliki tujuan untuk bisa mengalahkan Sekte Diablos dan menghancurkan mereka semua. Dan Shadow Garden saat ini dipimpin oleh Tuan Shadow sendiri, sedangkan Mitsugoshi adalah bagian dari Shadow Garden. Yukime yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi sangat terkejut, karena dia tidak tahu bahwa ternyata Mitsugoshi adalah bagian dari Shadow Garden. Dan dia pun lalu merasa sangat aneh kenapa Tuan Shadow ingin membantunya, padahal itu akan menghancurkan Mitsugoshi. Tetapi Alpha lalu bilang kepada Yukime bahwa semua ini adalah rencana dari Tuan Shadow. Dan semua yang telah terjadi belakangan ini, semua itu telah diperhitungkan dengan baik oleh Tuan Shadow. Lalu Alpha juga bilang kepada Yukime bahwa mereka juga akan mengambil semua emas yang dimiliki oleh Yukime agar Mitsugoshi dapat bangkit kembali. Bahkan mereka juga akan merebut semua aset milik MCA. Dan hal itu akan membuat posisi Mitsugoshi tidak akan pernah tergoyahkan. Lalu Alpha juga menawarkan sesuatu kepada Yukime, bahwa mereka siap untuk menerima Yukime untuk bergabung dengan Shadow Garden. Dan mereka juga ingin Yukime terus menjalankan bisnisnya, yaitu perusahaan rubah salju di kota tanpa hukum, karena itu bisa menjadi koneksi mereka ke kota tanpa hukum. Yukime yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya langsung setuju. Dan akhirnya Alpha dan juga Yukime pun saling berjabat tangan sebagai tanda kerjasama antara mereka. Dan setelah Alpha pergi meninggalkan Yukime, Yukime pun lalu bergumam di dalam hatinya bahwa sebenarnya dia merasa tidak senang mengetahui jika Tuan Shadow memiliki wanita yang lain di hidupnya, dan baginya Alpha lebih cantik daripada dirinya. Di sisi lainnya, akhirnya perusahaan MCA telah mengalami kebangkrutan,
dan mereka runtuh dalam waktu yang sangat cepat. Bahkan semua pedagang yang bekerja sama dengan MCA, mereka semua telah ditangkap karena terbukti telah menggunakan uang palsu, dan mereka akan dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Lalu akhirnya banyak orang mulai beralih ke Bank Mitsugoshi, dan hal ini membuat perusahaan Mitsugoshi semakin kuat, bahkan pemerintahan sekalipun tidak bisa menggoyahkannya. Karena jika perusahaan Mitsugoshi sampai hancur, maka ekonomi kerajaan Midgar pasti akan runtuh. Sedangkan untuk Kid saat ini, dia masih terus saja menggali tanah untuk menemukan emas miliknya. Karena dia berpikir bahwa Getan telah menimbunnya di bawah sana. Tetapi sampai saat ini, dia tidak bisa menemukan emas tersebut. Bahkan sampai saat ini Yukime belum juga mengabarinya. Dan seharusnya dengan semua emas yang dia miliki, dia bisa hidup dengan sangat nyaman. Dan yang membuat Kid semakin kesal lagi, ternyata Mitsugoshi tidak runtuh dan malahan menjadi semakin kuat dan juga maju. Lalu Kid menyadari jika semua rencananya telah hancur lebur. Lalu saat ini Kid dengan dibantu oleh Delta, mereka berdua pun terus menggali tanah tersebut untuk mencari emasnya. Dan alasan Delta di sini adalah karena Delta tiba-tiba datang karena dia mencium bau dari tuannya. Sehingga Kid meminta Delta untuk menolongnya. Dan Kid juga meminta Delta untuk tidak memberitahu Alpha tentang hal ini. Tetapi tiba-tiba, Delta pun langsung menagih janji dari Kid bahwa jika dia berhasil melakukan misi rahasia yang diberikan oleh tuannya, maka tuannya akan setuju untuk melakukan apapun yang dia minta. Kid yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya mau tidak mau akhirnya setuju. Tetapi di sini Kid bilang kepada Delta bahwa dia berjanji akan melakukan apapun yang Delta minta, asalkan hal itu masih sanggup dia lakukan dan tidak berhubungan dengan uang dan juga harta. Karena dia saat ini bukanlah Sinterklas. Tetapi Delta yang mendengar nama Sinterklas, dia pun lalu menjadi sangat bingung. Dan dia bertanya kepada Kid apa itu Sinterklas. Dan Kid pun mulai menjelaskan semuanya kepada Delta, bahwa Sinterklas itu seperti seorang iblis yang memakai baju berwarna merah. Dan dia akan membuat mereka semua sangat menderita. Lalu Kid pun dengan putus asa, dia pun akhirnya langsung berhenti untuk menggali. Dan dia langsung berlari untuk kabur dari Delta. Tetapi Delta lalu berteriak kepada Kid dan bilang kepada Kid bahwa di tempat dia menggali ada sesuatu yang keluar. Tetapi sayangnya saat itu Kid telah kabur dan pergi meninggalkan Delta. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.